Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang atensi. Yang mana dosen pengampu kita yaitu Ibu Saidatul Fuadiyah, yang mana anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Mardia Febriska Fajra, Nur Huda, Rizka Eriza, dan Rosi Ramadhani. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nur Huda. Kepada Nur Huda dipersilahkan. Baik, sebelumnya operator tolong slide pertama. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep atensi. Yang pertama yaitu konsep atensi adalah proses aktif membatasi informasi yang muncul berjuta-juta yang diterima dari sensorik, memori, dan proses kognitif lainnya, sehingga hanya berfokus kepada suatu informasi yang dianggap penting. Sementara informasi eh, pengganggu lain yang dianggap kurang penting diabaikan. Atensi merupakan proses kognitif untuk memilih suatu objek dan mempertahankan untuk tetap fokus memperhatikan objek yang dianggap penting serta mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam prosesnya. Masuk ke teori umum, perbedaan atensi dan konsentrasi adalah konsentrasi didefinisikan sebagai per- pemusatan dan pengumpulan kesadaran pada suatu titik fokus. Konsentrasi membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap keadaan di sekitar dalam memilih keadaan sekitar sehingga memudahkan untuk beradaptasi terhadap keadaan sekitar. Dengan demikian, atensi dan konsentrasi saling tumpang tindih satu sama lain. Aspek dan jenis. Nah, aspek dan jenis atensi. Adapun aspek-aspek atensi menurut Posner dalam Miftahur Rahman tahun 2022 adalah yang pertama alerting. Alerting adalah proses mengirimkan pemberitahuan kepada seseorang atau ketika terjadi kejadian penting atau situasi darurat. Pemberitahuan tersebut dapat berupa pesan, ingatan, informasi yang disampaikan secara otomatis oleh sistem monitoring otak. Tujuan dari alerting adalah untuk memperingatkan tentang masalah atau kejadian yang memerlukan tindakan segera atau respon cepat seseorang. Alerting adalah suatu keadaan di mana otak kita memberikan sinyal kepada terhadap stimulus apapun yang kita rasakan. Selanjutnya yaitu orienting. Nah, orienting adalah proses selanjutnya setelah alerting. Pada proses ini otak kita akan memerintahkan agar kita cenderung memusatkan perhatian ke arah datangnya stimulus untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Petunjuk dari stimulus yang didapat. Orienting pada otak menuju pada kemampuan otak untuk menanggapi dan mengalihkan perhatian ke stimulus lingkungan yang baru atau penting. Orienting terjadi melalui sistem saraf pusat yang terlibat dalam mengatur perhatian dan respon motorik pada stimulus lingkungan. Orienting terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah deteksi stimulus oleh reseptor sensorik di tubuh atau organ pendengaran. Kemudian informasi tentang stimulus ini akan dikirim ke korteks sensorik untuk dievaluasi dan dianalisis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi berikutnya. Slide selanjutnya dia. Selanjutnya ada Executive Control Network atau meliputi proses untuk monitor dan menyelesaikan konflik yang timbul dari proses internal yang meliputi pikiran, perasaan, dan respon. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menggunakan stop test untuk menguji fungsi Executive Control Network.
ini dalam stop test, subjek penelitian akan dihadapkan pada konflik yang sedang terjadi pada dirinya. Lanjut. Selanjutnya ada aspek dan jenis atensi. Terdapat 5 jenis perhatian, yaitu yang pertama, perhatian selektif. Perhatian selektif terdapat pada situasi ketika seseorang memantau beberapa sumber informasi sekaligus penerimaan informasi harus memilih salah satu sumber informasi yang paling penting dan mengabaikan. Perhatian selektif adalah harapan, stimulus, dan nilai-nilai. Penerimaan informasi menghadapkan sebuah sumber tertentu, menyediakan informasi dan pemberitahuan perhatian lebih pada sumber tersebut. Memilih perangsang atau stimulus yang paling memberikan efek atau terlihat dibandingkan yang lain, dan memilih sumber informasi yang paling penting. Selanjutnya, yang kedua ada perhatian terfokus. Perhatian terfokus mengacu kepada situasi ketika seseorang diberikan beberapa input, tetapi harus fokus pada satu input saja selama selang waktu tertentu. Penerimaan informasi berfokus pada satu sumber atau input dan tidak terganggu dengan gangguan-gangguan lain. Faktor yang berpengaruh terhadap perhatian fokus adalah jarak dan arah, serta gangguan dari lingkungan sekitar. Penerimaan informasi akan lebih mudah menerima informasi dari sumber yang berada langsung di depannya. Selanjutnya ada perhatian terbagi. Perhatian terbagi terjadi ketika penerima informasi diharuskan menerima informasi dari berbagai sumber dan melakukan beberapa jenis pekerjaan sekaligus. Selanjutnya ada perhatian yang terus-menerus. Perhatian terus-menerus dilakukan penerima informasi yang harus melihat sinyal atau sumber pada jangka waktu tertentu yang cukup lama. Dalam situasi ini sangat penting bagi penerima informasi untuk mencegah kehilangan sinyal. Selanjutnya ada kurang perhatian. Kurang perhatian merupakan situasi ketika penerima informasi tidak berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. Situasi ini disebabkan oleh kebosanan atau kejenuhan dan kelelahan. Ciri-ciri pekerjaan yang dapat menimbulkan situasi kurang perhatian adalah pekerjaan dengan siklus pendek, sedikit membutuhkan pergerakan tubuh, lingkungan yang hangat, kurangnya interaksi dengan pekerja lain, motivasi rendah, dan tempat kerja memiliki pencahayaan yang buruk. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mardiah. Kepada Mardiah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikutnya yaitu ada teori atensi. Ada teori model atensi, yaitu atensi adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih terhadap sejumlah objek pikiran. Pemusatan kesadaran adalah intisari dari atensi. Atensi mengimplikasikan adanya pengabdian objek-objek lain agar sanggup menangani objek-objek tertentu secara efektif. Ketika membicarakan atensi dari sudut pandang para psikologi kognitif, masa kini mengacu pada sebuah proses kognitif yang menyeleksi informasi penting dari dunia di sekeliling, atau melalui panca indera, sehingga otak secara berlebihan dipenuhi oleh informasi yang tidak terbatas jumlahnya. Ada single channel teori, yang dimana pada hakikatnya orang tidak dapat memproses informasi lebih dari satu. Selanjutnya ada limited capacity teori, yang dimana orang bisa melakukan pemrosesan informasi 2 atau 3 dalam waktu yang sama, tetapi tidak mengeluarkan proses mental. Model atensi ada Broadband atau model penyaringan, yang dimana penginderaan STM, penyaringan selektif, kapasitas terbatas, pemilihan respon, kemudian ada perilaku. Selanjutnya ada Friesman atau model atenuasi. Pertama yaitu penginderaan, kemudian ada penyaringan perseptual, lalu analisis isi verbal, kemudian penyaring respon, selanjutnya pemilihan respon, dan yang terakhir yaitu perilaku. Nah,
Adapun indikator atensi yang pertama, ada indikator atensi merupakan kombinasi dari berbagai aspek yang menggambarkan tingkat dan kualitas perhatian terhadap sesuatu stimulus atau lingkungan. Beberapa indikator atensi, yang pertama, tingkat minat monoton. Indikator ini mengukur tingkat keinginan individu untuk menonton suatu yang dihadapi. Kemudian ada tingkat perhatian yang diberikan. Nah, indikator ini mengukur tingkat perhatian yang diberikan terhadap suatu stimulus atau lingkungan. Kemudian ada indikator atensi, ada tingkat kedalaman monoton. Nah, indikator ini mengukur tingkat konsentrasi individu untuk mengikuti suatu stimulus atau lingkungan. Ada tingkat seberapa lama mengkonsumsi tayangan. Indikator ini mengukur tingkat lama waktu individu memikirkan atau mempertimbangkan suatu stimulus atau lingkungan. Indikator atensi juga dapat ditemukan dalam pengukuran tingkat atensi pada anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian dalam hiperaktivitas, di mana pengukuran dilakukan dengan menggunakan tes visual, tes auditif, dan tes tebak huruf untuk mengukur kepekaan indera peraba. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mardiah atas penyampaian materinya. Untuk materi yang terakhir itu akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang persepsi dan teori pengenalan objek, di mana kemampuan ini untuk mengenali jenis-jenis objek yang ada di sekitar kita adalah suatu karakteristik menggunakan atau yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan tersebut mampu kita mengenalinya seorang sahabat di tengah-tengah sekumpulan orang. Pengenalan pola dan kemampuan mengenali objek adalah suatu kemampuan kognitif yang pada umumnya kita laksanakan dengan mulus, cepat, dan tanpa banyak usaha yang dilakukan sepanjang waktu. Next. Yang mana persepsi dan teori pengenalan objek ini ada yang pertama itu teori perseptual. Teori pertama yaitu persepsi konstruktif, yang mana menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi persepsi dengan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkannya sensasi dengan memandai. Teori persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa selama persepsi kita membentuk dan menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang kita inderakan dan apa yang kita ketahui. Dengan demikian, persepsi adalah sebuah efek kombinasi dari informasi yang diterima sistem sensorik dan pengetahuan yang kita pelajari tentang dunia yang kita dapatkan dari pengalaman. Next. Yang kedua itu organisasi subjektif, di mana seorang konstruktivis akan menyatakan bahwa otak bersifat interpretatif. Otak menggunakan heuristik dan algoritma untuk memproses sinyal-sinyal informasi. Heuristik adalah penyelidikan atau perumusan-perumusan pemikiran baru yang menuntut kepada penemuan sesuatu yang baru. Pada psikolog Gestalt mengajukan argumen bahwa manusia membentuk ilusi-ilusi subjektif karena adanya tendensi untuk melihat figur-figur sederhana dan familiar dalam wujud yang baik di lingkungan kita. Gagasan ini dikenal sebagai hukum pragnans dan dianggap sebagai hukum utama persepsi Gestalt. Lanjut. Yang ketiga itu teori Gestalt, yang mana cara kita mengorganisasi dan mengklasifikasikan stimuli dipelajari oleh para penganut psikologi Gestalt sejak awal abad ke-20. Meskipun persepsi itu sendiri hanyalah bagian kecil dari keseluruhan teori Gestalt, beberapa hukum Gestalt yang lain meliputi hukum kedekatan atau law of proximity, hukum kesamaan atau law of similarity, hukum penutupan atau law of closure, dan hukum simetri atau law of symmetry, hukum kontinuitas atau law of continuity, dan hukum nasib bersama atau law of comet. Lanjut. Selanjutnya itu perspektif kakonik, di mana perspektif kakonik ini adalah sudut pandang terbaik untuk mempresentasikan suatu objek atau suatu citra yang pertama muncul saat kita mengingat sesuatu bentuk.
Representasi kakonik ini dibentuk melalui pengalaman dengan anggota-anggota sejenis dari suatu kategori atau disebut eksemplar. Sebuah penjelasan teoritis tentang generatis perspektif kakonik adalah bahwa kita, berdasarkan pengalaman keseharian dengan objek-objek, mengembangkan peranan tentang pandangan atau pandangan paling representatif dari suatu objek dan tentang suatu pemandangan yang memberikan informasi terbanyak. Next. Yang terakhir itu ada pemrosesan bottom up versus pemrosesan top down. Pemrosesan bottom up yaitu teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu pola yang menjadi landasan bagi pengenalan pada pola secara keseluruhan. Sedangkan pemrosesan top down adalah teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh hipotesis mengenai identitas suatu pola yang diikuti oleh pengenalan terhadap bagian-bagian pola tersebut berdasarkan asumsi yang sebelumnya bisa kita buat. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk diskusi, untuk pertanyaan, ataupun kritik dan saran atau penambahan materi, bisa ditulis di forum diskusi yang ada di e-learning. Kami dari kelompok 7, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.